Di tengah hutan tropis Kalimantan yang rimbun, di balik suara burung dan desir angin, ada sebuah bangunan reot berlantai kayu yang dari luar terlihat biasa saja. Tapi siapa sangka di dalamnya tersembunyi sebuah rahasia yang begitu gelap, begitu menjijikkan, sehingga bahkan aparat yang menggerebeknya tak bisa menahan rasa mual. Di sana, di balik sebuah gubuk reot, terdengar tawa para pria, tapi bukan tawa bahagia, melainkan tawa yang menusuk hati. Dan di ruangan gelap itu, seekor orang hutan betina diikat, dipaksa duduk, dan diperlakukan bukan sebagai hewan, tapi sebagai pekerja seks bagi manusia. Namanya Poni. Ini adalah salah satu kisah paling gelap, paling suram, kejahatan yang pernah terjadi terhadap satwa yang paling mengerikan di dunia. Dan korbannya adalah seekor orangutan betina. Tahun 2003 di sebuah desa terpencil di wilayah Sungai Puning, Kalimantan Tengah. Penduduk di sini hidup sederhana, sebagian bertani, sebagian menjadi penebang pohon liar. Tapi di antara mereka tersembunyi praktik yang hampir tak masuk akal, sebuah bisnis gelap di mana manusia dan binatang dijadikan komoditas paling kotor. Seekor orangutan betina muda yang diberi nama Poni oleh para penyelamatnya hidup di hutan bersama koloninya. Tapi suatu hari ia ditangkap oleh pemburu, bukan untuk dijual sebagai peliharaan ataupun untuk dijadikan atraksi sirkus. Tujuannya jauh lebih kejam. Ia dibeli oleh seorang mucikari di sebuah desa penebangan liar di Kalimantan Tengah dan diubah menjadi atraksi menjijikan bagi para pekerja dan pendatang. Untuk membuat Poni terlihat seperti wanita, seluruh tubuhnya dicukur bersih. Wajahnya dipakaikan make up tebal, bibirnya dioles lipstik merah menyala. Dan setiap hari ia dipaksa melayani laki-laki yang datang membayar. Tali mengikat tangannya, rantai melilit kakinya. Ia tak punya pilihan. Sejak usia sangat muda, Poni menjadi korban pelecehan yang tak pernah dibayangkan bisa dialami oleh hewan. Tim dari Borneo Orangutan Survival Foundation atau BOSF bersama polisi masuk ke sebuah kompleks prostitusi ilegal. Tempat ini dikenal melayani para pekerja laki-laki di daerah penebangan liar. Mereka menggerebek beberapa pondok, dan di salah satu pondok paling belakang, mereka menemukan pemandangan yang membuat bulu kuduk berdiri. Di pojok ruangan terikat pada rantai, duduk seekor orangutan betina. Bulu di tubuhnya habis dicukur, menyisakan kulit yang belang. Matanya kosong dan di wajahnya ada bekas luka dan memar lama. Yang lebih mengerikan, orangutan ini telah dipaksa menjadi pekerja seks komersial bagi pelanggan manusia selama bertahun-tahun. Penduduk sekitar mengaku para pelanggan membayar untuk layanan ini. Tubuh Poni dicukur, diberi parfum, bahkan dipakaikan make up murahan. Jika ia memberontak, ia dipukul atau diancam dengan benda tajam. Para pelaku bahkan menganggap ini hiburan, sesuatu yang mereka tertawakan. Kabar tentang Poni akhirnya sampai ke telinga organisasi penyelamat satwa. Tapi menyelamatkannya bukanlah hal mudah. Mucikari dan para pelanggan menganggap Poni adalah sumber uang dan menolak menyerahkannya. Ketika tim penyelamat datang, mereka dihadang oleh pria-pria bersenjata tajam.
Perlu waktu berbulan-bulan, negosiasi, dan tekanan dari kepolisian sebelum akhirnya Poni bisa dibawa pergi. Saat ditemukan, tubuh Poni dipenuhi luka, kulitnya iritasi parah akibat dicukur berkali-kali, dan matanya kosong seolah jiwanya sudah pergi jauh. Ketika tim BOSF mencoba membawa Poni keluar, puluhan warga berkumpul. Mereka menolak menyerahkan Poni karena ia dianggap aset berharga yang menghasilkan uang. Negosiasi berjalan alot. Akhirnya, polisi bersenjata turun tangan, mengawal tim penyelamat keluar dari desa sambil membawa Poni yang saat itu ketakutan setengah mati. Di pusat rehabilitasi Nyaru Menteng, Poni memerlukan waktu bertahun-tahun untuk pulih. Butuh waktu lama sampai ia kembali mau berinteraksi dengan orangutan lain. Luka fisik mungkin bisa sembuh, tapi trauma psikologisnya tidak ada yang tahu. Apakah ia benar-benar bisa melupakannya? Butuh waktu bertahun-tahun untuk membuatnya percaya lagi pada manusia. Ia mengalami trauma berat, bahkan menolak berinteraksi dengan orangutan lain pada awalnya. Pelan-pelan lewat perawatan, Poni mulai belajar kembali memanjat pohon, mencari makan sendiri, dan berperilaku seperti orangutan normal. Meski begitu, luka di hatinya akan selalu membekas. Berdasarkan laporan dari International Animal Rescue atau IAR, dan media internasional, Poni menderita infeksi kulit parah akibat dipakaikan make up dan parfum setiap hari. Poni juga mendapat penyakit menular seksual yang diduga tertular dari para pelanggannya. Dan terdapat luka-luka di tubuh akibat dicukur habis bulunya dan dirantai. Sang mucikari pemilik Poni sempat ditahan dan diinterogasi, tapi tidak pernah benar-benar dihukum berat karena hukum perlindungan satwa liar di Indonesia saat itu masih lemah dan penegakannya buruk. Dia hanya dikenai sanksi ringan dan denda. Pelanggan-pelanggannya juga tidak pernah ditindak secara hukum, meskipun jelas ada unsur pelecehan terhadap hewan dan kekerasan seksual. Kasus Poni menjadi bukti bahwa kejahatan tidak hanya menimpa manusia. Keserakahan, kebodohan, dan kebejatan bisa membuat manusia kehilangan rasa kemanusiaannya sendiri. Banyak aktivis sampai sekarang menganggap kasus ini memalukan karena pelaku utama tidak menerima hukuman setimpal. Hutan bukan hanya milik kita, dan ketika kita merusaknya, seringkali korban yang jatuh bahkan tidak bisa berbicara untuk membela dirinya. So guys, itu tadi kisah nyata memilukan yang dialami seekor satwa. Jika kamu suka cerita ini, tinggalkan like, komen, juga subscribe. Ini adalah No Face Project. Di balik wajah yang tak terlihat, selalu ada cerita yang ingin disampaikan. Thanks for watching and see you later.